kita, orang lain mendapatkan berkat. Bagaimana melalui hidup kita, orang lain memperoleh keselamatan. Bagaimana melalui hidup kita orang lain dapat berjumpa kepada Tuhan, melihat, memandang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita bukan kepentinganku melainkan kepentingan mereka. Ini merupakan pengalaman dalam pelayanan hamba Allah yaitu Rasul Paulus. 1 Korintus pasal yang ke-10 di ayat 33 berbunyi demikian. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Ya. Menyenangkan, ya sekali lagi, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Supaya mereka beroleh selamat. Ya, menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Ini tidak mudah. Nah, salah satunya harus rela ya mengabaikan kepentingan diri sendiri. Mengabaikan kesenangan diri sendiri. Nah, kalau dia mau berusaha menyenangkan hati orang bukan untuk kepentingan dirinya. Nah, kira-kira begini, ada seseorang mau menyenangkan hati orang lain. Nah, supaya kepentingan dirinya. Nah, ketika dia menyenangkan hati orang lain, dia akan minta imbalan. Orang lain tentu akan menyayangi dia, mengasihi dia. Kira-kira saya berpura-pura baiklah menyenangkan hati orang. Tapi ada maunya supaya orang ini nanti perhatian kepada saya. Kemudian orang ini akan membantu saya, orang ini akan peduli kepada saya. Berarti untuk kepentingan diri sendiri. Ada orang yang mau menyenangkan hati orang lain. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang mau diambil untuk kepentingan dirinya. Rasul Paulus tidak. Ya, dikatakan bukan untuk kepentingan diriku. Jadi kalau saudara dan saya berjuang menyenangkan hati orang lain bukan untuk kepentingan diri kita, ini sesuatu perbuatan yang benar tetapi tidak mudah kita lakukan. Ini sulit, ya. Tetapi untuk kepentingan orang banyak. Jadi dia mulai memikirkan orang banyak. Dengan menyenangkan hati orang banyak untuk kepentingan orang banyak, nah sasaran utama adalah supaya mereka beroleh selamat. Berbicara tentang misi, tentang keselamatan, supaya orang lain selamat. Nah, seringkali kita hanya berpikir, oh kita pergi, kita langsung ke suku-suku tertentu, ke negara-negara tertentu, ke desa-desa tertentu. Ya, untuk memberitakan kabar sukacita itu baru misi. Sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Kita mau belajar hal yang mungkin kita katakan baru, yaitu melalui hidup kita. Ketika kita mau menyenangkan hati orang dalam segala hal, perhatikan dalam segala hal. Wow, ini tidak mudah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, memikirkan kepentingan orang lain, menyenangkan orang lain demi kepentingan mereka bukanlah sesuatu yang mudah sebab kecenderungan kita adalah mementingkan diri sendiri, egosentris. Kita ini manusia ini, ya kecenderungan hati kita adalah untuk keuntungan kita. Kalau saya melakukan ini, apa untung saya? Kalau saya berbuat ini, apa untung saya? Bahkan ketika kita mau mencoba menyenangkan hati orang lain, ternyata respon orang itu negatif. Kita berhenti menyenangkan hati dia. Kemudian kita bilang ngapain juga ngurusin dia. Ya kita tiap pagi menyapa, selamat pagi om, selamat pagi tante. Jawabnya hanya gitu aja. Besok-besok apa kita mau menyapa lagi? Masih menyapa selamat pagi om, tante, opa, oma, masih? Sekalipun yang kita sapa cueknya luar biasa. Kalau kita secara manusia mungkin akan bertanya, udahlah lewat aja, ngapain menyapa seperti orang itu. Ya keadaannya kayak gitu, capek buang-buang waktu. Ya, nah kalau kita lakukan itu, kita tidak bisa menjadi kesaksian. Tetapi ketika kita lakukan itu, ada sesuatu yang akan terjadi di dalam diri orang itu. Ada satu kesaksian seseorang yang melakukan hal itu, dia menyapa seseorang yang adalah tetangganya sendiri dan
Tiap hari jawabannya sama, cuek sekali orang itu. Ya, dan sombong sekali orang itu. Tetapi anak Tuhan ini selalu menyapa dengan lembut dan dia tidak berhenti untuk menyenangkan hati orang itu. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Ini kisah nyata. Ya, orang yang diperlakukan seperti itu tadi, ya yang sudah disapa baik-baik tapi tetap jawabannya cuek, judes. Akhirnya orang itu melihat ada kasih di dalam diri orang yang menyapa ini, anak Tuhan ini. Dan ternyata luar biasa. Orang itu bertobat tanpa kata-kata, ya tanpa harus menasehati orang itu. Hanya menunjukkan kasih saja. Dia lakukan bukan untuk kepentingan dirinya, tapi kepentingan orang ini. Supaya orang ini menemukan kasih. Ya di dalam diri kita menemukan kasih Tuhan. Rasul Paulus setelah mengalami pertobatan dan menyerahkan diri sebagai pelayan Kristus, ia lebih memikirkan orang lain, secara khusus keselamatan orang lain. Ini yang harus kita lakukan. Tetapi ini tidak mudah. Kita harus mau memikirkan keselamatan orang lain. Amin. Coba lihat kiri kanan. Kalau enggak ada di kiri dan kanannya ke belakang. Coba katakan, pikirkan keselamatan orang lain. Ya, jangan untuk diri sendiri. Ternyata kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita terlalu egois. Dan di penghujung akhir zaman ini, orang-orang percaya ada kecenderungan menjadi egois. Untuk kesenangan diri sendiri, ya untuk kenyamanan diri sendiri. Tidak mau lagi pergi, tidak mau lagi mengurusi orang lain. Menyusahkan orang lain dipikirkan begitu. Tidak, sebenarnya bukan menyusahkan, tetapi mau memberitakan kasih itu. Tetapi sudah terlalu nyaman. Ya kita cukup ibadah di gereja kita saja, engkau salah pergi bersaksi ke tempat yang lain. Mulai masuk ke zona nyaman. Ya dana-dana juga mulai kita pikirkan dana untuk gereja. Ini terlalu panas, butuh AC. Mic-nya kurang bagus, beli nanti sound system yang lebih bagus. Alat musik sudah mulai kurang bagus, harus beli lebih bagus. Semuanya untuk kita. Dana misi kita kemana? Apakah kita kumpulkan dana misi kita, kemudian kita mulai memikirkan orang lain? Di sana belum ada yang berseru dalam nama Tuhan. Di sana belum ada yang berseru dalam nama Tuhan. Di sana belum ada hamba Allah yang pergi. Kenapa nggak ada pergi, nggak ada yang ngutus? Kenapa dananya nggak ada? Di mana gereja? Apakah kita hanya cenderung memikirkan diri kita? Nah, ini kenyataan. Kita umat manusia ada kecenderungan hanya untuk memikirkan diri sendiri. Tetapi Rasul Paulus, hamba Allah ini, setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus dan dia responi panggilan Tuhan seluruh hidupnya hanya untuk bagaimana orang bisa selamat. Itu yang dia lakukan. Dia bekerja banting tulang. Ya dalam bagian lain ayat pasal sebelumnya, dia rela tidak mendapatkan upah. Bahkan dikatakan upahku adalah memberitakan kabar baik. Upahku adalah memberitakan Injil. Jadi kalau dia menuntut upah, maka pekerjaan pemberitaan Injil akan terbengkalai. Sebab mungkin orang tidak akan ada yang mau mengupah dia. Kalau tidak ada yang mengupah dia dan dia tidak pergi, berarti telah terabaikan pemberitaan kabar sukacita itu. Dan dia tidak melihat hal itu. Dia tidak menuntut, bahkan dia rela menderita untuk orang lain. Supaya orang lain mengalami keselamatan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Apa rahasia seorang hamba Allah, seorang percaya ini, ya sehingga dia mampu ya memikirkan orang lain, bahkan rela mengalami penderitaan, merendahkan dirinya supaya orang lain memperoleh keselamatan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ini kita belajar ya dari seorang hamba Allah, yaitu Rasul Paulus. Yang pertama adalah ini yang dia lakukan dalam hidupnya, menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, dia mencari keuntungan orang lain. Ini harus ada pada kita, supaya kita menjadi berkat, menjadi saksi, dan melalui hidup kita ada orang lain diselamatkan. Mencari keuntungan orang lain. Kira-kira kalau saya lakukan ini, ada untung enggak dia? Bukan ada untung enggak buat saya, bukan.
Ini kita harus mulai belajar. Ada untung enggak buat dia? Ada untung enggak buat tetangga saya? Ada untung enggak buat sahabat saya? Ada untung enggak buat keluarga saya? Bukan ada untung enggak buat saya, bukan. Nah, dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita berkata aku punya kebebasan, aku bisa lakukan ini, aku bisa makan ini. Kalau konteksnya nanti kita lihat tentang makanan. Aku boleh saja makan ini tidak apa-apa, aku bisa lakukan ini tidak apa-apa. Dari sisi kita tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Kita berdoa, kita katakan terima kasih Tuhan. Untuk kita enggak ada masalah, enggak berdosa. Tetapi coba kita perhatikan orang lain. Apakah ketika kita lakukan sesuatu hal ini, membangun orang lain tidak? Mendukung iman dia tidak? Apakah ketika kita lakukan sesuatu, apakah menjadi berkat bagi orang ini atau tidak? Ini sesuatu yang luar biasa. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, lakukan, tidak apa-apa. Bagimu tidak ada masalah. Imanmu mantap, oke. Ya, tapi apakah itu berguna? Bagi saya berguna, iya. Bagi orang lain berguna enggak? Apakah itu membangun? Iya, bagi saya membangun. Iya, membangun buat saudara, tapi bagi orang lain membangun tidak. Jadi kita mau mencoba memikirkan orang lain. Apakah diuntungkan atau tidak melalui setiap tindakan kita. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kira-kira kita sebagai orang percaya kita berkata, aku mau beribadah, aku mau tempat saya ya nyaman, tenang, gak ada masalah, benar, silakan. Tetapi adakah kita pernah berpikir, mencoba melihat orang lain ya yang belum mendapatkan tempat yang layak untuk beribadah, belum mendapatkan tempat yang layak untuk memuliakan Tuhan. Kemudian karena kita memikirkan mereka, karena kita memikirkan kepentingan mereka, kemudian kita berkata, untuk kepentingan kita nanti dulu. Memang kita perlu, kita butuh, tapi kita stop dulu. Kita coba berbagi dulu. Wah, ini luar biasa. Maka orang lain akan melihat, wah benar anak-anak Tuhan, orang percaya itu luar biasa. Ketika saudaranya yang lain mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mereka ikut ambil bagian dalam kesusahan orang lain. Sehingga orang lain yang enggak percaya, yang melihat kehidupan orang percaya itu, mereka tertarik dengan kehidupan orang percaya. Oh, ternyata orang-orang pengikut Kristus itu hidupnya seperti itu. Saling peduli, saling memperhatikan. Wow, luar biasa. Kemarin bincang-bincang dengan Bapak Pendeta ya Pak Kade yang dari Singaraja datang mengantar mahasiswa dan berbicara tentang pelayanan. Ya kami tidak bisa buat banyak hal dia bilang. Tetapi kami ada punya keahlian. Keahliannya adalah buat peti mati. Peti jenazah ya, peti mati. Dan itu keahliannya. Kemudian berkata, siapa yang mau menyumbang silakan. Sumbangkan kain, sumbangkan kayu dan mereka kerjakan. Nah ketika ada orang percaya meninggal dan ekonomi sulit untuk membeli itu, dia kasih, silakan ambil. Kalau mau memberikan persembahan kasih silakan, kalaupun tidak enggak apa-apa, ambil saja. Kami siapkan ini. Wah, setelah kita bicara, nah rupanya ada saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan berkata, wah kalau saya jadi orang percaya saya enggak perlu takut. Enggak perlu ada biaya ini, biaya itu. Karena ada sahabat, ada teman, ada orang percaya yang lain yang memperhatikan saya. Luar biasa. Kalau mau hitung-hitungan, ya hamba Allah tersebut, Pendeta Gekri yang di Singaraja bisa saja udah kita untung ini modal kita 500 kita jual 2,5 juta, dapat untung 2 juta lumayan. Kalau mau ke situ, tapi dia berkata enggak, saya tidak mau. Saya hanya memberikan keahlian saja dan dia didukung ada seorang jemaat di situ juga yang juga bisa tukang dan mereka ada persiapan untuk itu. Tujuannya
siapa yang tidak mampu? Ya kalau mampu gampang bisa beli yang puluhan juta silakan, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana perhatian kita kepada orang yang tidak punya kemampuan dan mereka lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi satu kesaksian. Jangan mencari keuntungan diri sendiri. Nah ternyata saat ini sekalipun orang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, sekalipun dia menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Perhatikan, ini penting. Karena ada kemungkinan kita mencari keuntungan diri sendiri. Ini bahayanya. Dan benar, ada yang mencari keuntungan diri sendiri. Tadi pagi, Ibu Pendeta ya dan saya melihat ada satu khotbah seorang hamba Allah. Memang dia pengusaha ya. Dan Ibu Pendeta berkata, wah ini hamba Tuhan ini melayani di mana-mana. Dia tidak menerima persembahan kasih. Ya kalau habis khotbah nggak boleh dikasih berkat. Saya bilang, puji Tuhan, harusnya begitu. Karena memang bisnisnya juga sudah diberkati Tuhan. Tapi kalau hamba Allah itu full time, dia hanya melayani, perlu dikasih, perlu diberikan berkat yang besar. Supaya apa? Supaya dia pun bisa kemudian memberkati orang lain. Bisa pergi ke tempat lain. Kendaraannya perlu diisi. Ya bahan bakarnya perlu pergi kemana-mana supaya nama Tuhan dimuliakan. Tetapi kalau akhirnya hamba Allah itu motivasinya untuk aku. Dan ketika mau melayani satu tempat dan bertanya berapa persembahan kasihnya. Wah itu berbahaya. Itu akan menghambat pekerjaan Tuhan. Ya, yang benar adalah bagaimana supaya orang lain diberkati. Dan ini harus ada pada kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, pikirkan orang lain. Pikirkan orang lain. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir seperti itu, bukan? Kita berbuat baik hanya ya biasa saja. Sebenarnya tidak. Di balik itu ada sesuatu yang luar biasa yang bisa membawa orang lain kepada pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasul ini menjadi teladan bagi kita. Yang kedua, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Ya, di ayat 30 dan 31. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku? Karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wow. Ya kira-kira konteksnya begini memang. Ada orang yang membawa makanan. Kalau ayat sebelumnya, pasal sebelumnya tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya ada orang yang sudah disembayangi dulu makanan itu, daging misalnya, kemudian dikasih ke kita, boleh kita makan apa enggak. Atau ada orang yang sedang dalam upacara agama mereka, mereka persembahkan kepada Allah mereka, kemudian kita diundang bersama-sama dengan acara mereka. Dan memang disajikan untuk kita makan, boleh dimakan atau tidak. Ya, nah bagi kita yang memiliki iman, ya kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa, kita makan, tidak ada masalah. Kalau ke orang lain nggak setuju dengan saya, kira-kira begitu. Nah dikatakan kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, ya ini saya makan, diberikan, saya nikmati, nggak ada masalah. Juga mendatangkan kesehatan bagi saya. Mengapa? Ya orang berkata jahat tentang aku karena aku memakannya. Yang atasnya aku mengucap syukur. Jadi gini, ada orang yang belum siap melihat kalau kita memakannya. Nah, bagaimana kita harus bisa mengabaikan, kita tidak memakannya, kita menahan diri untuk tidak menikmati makanan yang lezat itu demi saudara kita yang imannya lemah. Wow, ini tidak mudah. Akhirnya kita hanya berkata, ya saya tidak usah makan, tidak apa-apa. Nah, demi membangun orang lain. Nah, demi iman orang lain tidak goncang. Nah, maka dikatakan kalau engkau makan, engkau minum, engkau lakukan segala sesuatu. Yang lain lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya makan minum, tetapi semua perbuatan kita.
Jadi makan minum ketika kita menikmati dengan pengucapan syukur tidak ada masalah. Tetapi orang lain bermasalah, orang lain tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena perbuatan kita di situ kita sudah melakukan hal yang keliru, itu maksudnya. Ya, jadi waktu kita menahan diri untuk tidak menikmati makanan itu demi orang lain itu akhirnya memuliakan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, makan minum kita, ketika kita lakukan haruslah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk aku. Oh, pokoknya sikat saja dengan iman. Tidak hanya sebatas itu, tetapi apakah orang lain kemudian akan memuliakan Tuhan. Jangan sampai tindakan kita menjadi batu sandungan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 31, perhatikan. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, secara khusus ketika kita berada ya di dalam keluarga, di dalam persahabatan dengan orang lain, di dalam komunitas yang lain, di mana kita bersama-sama dengan orang yang imannya lemah ada di situ, yang belum percaya ada di situ. Apakah kira-kira tindakan kita ini akan memuliakan Tuhan? Kira-kira saya sebagai hamba Allah dalam acara ya katakanlah pesta, kemudian sang pemilik pesta ya bersuka cita atas acara itu, kemudian memberikan minuman ya memang beralkohol tapi tidak terlalu besar, katakanlah bir gitu ya, ngebir dulu gitu ya. Nah, boleh atau tidak ini? Dari segi alkohol tidak terlalu besar. Kalau saya tidak minum mungkin tidak menghargai. Tapi kalau saya minum ini banyak orang di sini akan melihat, ih pendeta ngebir juga ya. Lama-lama saya mendukung orang lain untuk minum minuman keras, itu berbahaya. Nah terus bagaimana posisi saya? Nah padahal nikmat juga itu. Apalagi kalau ada kacangnya ya Pak ya. Pakai kacang lagi, minum lagi. Wih enak sekali nih. Bagaimana Pak Peter? Ya, dikasih kacang juga enak. Kalau satu seloki boleh lah. Oke, satu seloki. Masalahnya habis satu seloki, teman yang di sebelah nambahin lagi. Akhirnya 2 seloki. Teman yang di sebelah nambahin lagi 3 seloki. Oke, nggak masalah bagi kita, nggak mabuk kok. Tetapi ada di situ yang imannya lemah. Belum bisa menerima kenyataan kalau seorang hamba Allah ngebir juga, mabuk juga gitu ya. Janganlah ya, jangan sampai mabuk. Tapi dia akan berkata, oh berarti orang itu ya tidak bisa menahan diri. Nah, kita minum minuman itu, tetapi ada yang tersandung. Ada yang imannya mulai goncang. Untuk apa? Lebih baik kita tidak menikmati hal itu. Itu maksudnya. Jadi apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun tidak hanya sekedar makan dan minum, tapi segala tindakan kita, segala perbuatan kita. Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Seringkali digambarkan kita anak-anak Tuhan, orang percaya ini seperti ikan dalam akuarium. Semua gerakan kita dilihat, ya semuanya. Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, wah orang berkata, gimana itu? Ya, apa Tuhan yang mengajarkan seperti itu? Siapa itu? Oh, ternyata orang Kristen. Oh, dasar orang Kristen. Wah, berarti Tuhan tidak dipermuliakan dalam hidup kita. Sangat berbahaya. Ketika kita mulai memikirkan kepentingan orang lain, bukan untuk kita, tetapi supaya orang lain memperoleh keselamatan, perlu mereka melihat dalam hidup kita bahwa segenap hidup kita memuliakan Tuhan. Ada orang yang sulit datang kepada Tuhan karena dia melihat kehidupan orang percaya yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, dia aja nggak menghargai Tuhannya. Dia tidak menghargai Allahnya, tidak menghargai ibadahnya, tidak memuliakan Tuhan. Bagaimana aku mau mengikut dia menjadi orang percaya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari seorang hamba Allah. Perhatikan di situ, ini sangat penting. Aku menjawab,
jika engkau makan atau minum, dikatakan. Atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tuhan, aku lakukan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tidak akan mungkin nama Tuhan dimuliakan ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, yang membuat orang lain tersandung. Tidak akan mungkin mereka memuliakan nama Tuhan kita. Tapi ketika kita melakukan hal yang baik, ya katakanlah kita akan mengalami dana kita katakan, ya saya punya uang tapi ini untuk saya nikmati. Tapi karena ada orang lain yang sangat membutuhkan, kita rela berkorban, kita bagikan itu kepada orang lain yang sangat-sangat membutuhkan. Ketika orang itu menerimanya, dia memuliakan Tuhan. Nah itu contoh tindakan kita memuliakan Tuhan. Orang itu berkata, puji Tuhan. Puji Tuhan. Memang orang itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Keadaan saya seperti ini, dia pun sebenarnya juga bukan orang yang berlebihan. Tetapi dia bagikan kepada saya. Orang yang menerima itu memuliakan Tuhan. Berapa banyak kita melakukan perbuatan yang baik, yang secara manusia kita pun dirugikan. Waktu kita tersita, pikiran kita tersita, dana kita juga mengalir. Tetapi karena itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, maka yang kita lakukan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Amin. Akhirnya orang lain akan memandang kepada Tuhan dan bisa berkata, aku mau setia datang kepada Tuhan. Aku mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena mereka melihat dalam hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tidak menimbulkan sak dalam hati orang. Tidak menjadi batu sandungan. Tidak menjadi orang kecewa melihat tindakan kita. Ya, dikatakan, janganlah kamu menimbulkan sak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jangan menjadi hatinya, wow, akhirnya nggak percaya kepada Tuhan. Ya, dan ternyata ada orang-orang yang meninggalkan jalan Tuhan karena dia melihat juga orang lain yang mengikut Kristus menjadi batu sandungan bagi dia. Tetapi sebenarnya ketika dia lakukan, dia tadi orang percaya, kemudian dia tidak percaya lagi. Ya tindakannya keliru, salah. Mengapa dia harus mengikuti atau kecewa dengan orang yang lain, padahal dia juga sama-sama orang percaya. Nah ternyata imannya rapuh, imannya lemah. Dan melihat orang lain yang tidak jadi berkat, mendukung iman yang lemah itu. Sehingga semakin terpuruklah orang itu. Saudara, jangan kita menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan. Kesaksian hidup kita sangat menentukan untuk keselamatan orang lain. Pernahkah kita berpikir tentang itu? Kesaksian hidup kita. Bukan hanya sekedar kata-kata kita. Bukan hanya sekedar ya ucapan di bibir saja. Bukan hanya sekedar lagu-lagu saja. Tetapi apakah kesaksian hidup kita hari lepas hari ya telah menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain melihat hidup kita. Jangan sampai orang lain berkata, kok orang Kristen seperti itu ya? Bapak Ibu paham maksudnya ya? Kok orang Kristen seperti itu ya? Jangankan orang Kristen, jangan sampai bilang, kok pendeta seperti itu ya? Wah parah sudah. Oh sampai bilang, oh dia hamba Allah kok seperti itu ya? Berarti ada sesuatu yang negatif yang dilakukannya, yang tidak menjadi berkat. Ya, yang mulai orang itu yang melihat ya hamba Tuhan atau orang percaya itu menjadi batu sandungan artinya. Di satu daerah ya yang notabene adalah tempat orang percaya. Semuanya Kristen di daerah itu. Dan ada orang yang bukan orang Kristen masuk ke daerah itu. Dia bekerja di situ, melakukan usaha di situ. Sekian lama dia melakukan usaha di situ. Sekian lama dia tinggal di antara orang-orang Kristen itu. Tetapi dia tidak sedikit pun tertarik dengan kehidupan orang Kristen itu. Dan ketika ditanya, kenapa kamu tidak pernah datang ke gereja?
Sekian lama kamu di sini di antara orang-orang yang sering ke gereja. Kenapa engkau belum berjumpa dengan Tuhan, dengan juru selamat itu? Dan dia berkata, bagaimana saya mau mengikuti mereka ke gereja? Bagaimana saya mau mengikuti iman mereka yang tiap hari saya lakukan, saya lihat kelakuan mereka tidak jadi berkat. Ya saya lihat mereka, ya anak-anak mudanya hidupnya seperti itu, mabuk-mabukan, berantem, dan di sini juga sering terjadi pembunuhan, perkelahian. Mereka sama-sama orang Kristen, dia bilang begitu. Lebih baik saya dalam keyakinan saya saja, tidak perlu jadi orang Kristen. Yang penting saya lakukan hal yang baik dan benar. Ironis sekali bukan? Sangat menyedihkan jika kita lihat perbuatan orang Kristen dan orang yang tidak Kristen. Ternyata orang yang tidak Kristen perbuatannya jauh lebih baik. Menolong, penuh kasih kepada orang lain. Itu sangat menyedihkan bagi orang Kristen. Yang semestinya kitalah yang jadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan. Untuk itu mari kita harus rela merendahkan diri kita. Kita harus mengalami pembaharuan, mengalami perubahan. Demi orang lain, demi keselamatan orang lain. Mari kita berjuang dalam hidup ini. Jangan menjadi batu sandungan. Buktikan iman kita. Buktikan dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Sesuatu yang baik dan benar. Dan membantu orang lain. Mendukung orang lain. Itulah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Kita memuliakan Tuhan. Sebab Dia baik. Dia Tuhan kita. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Kitalah orang percaya itu. Kitalah hamba Tuhan itu. Dan kitalah yang harus memikirkan orang lain. Jangan memikirkan kepentingan diri sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara dan saya akan dimampukan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita mau berkata begini, bukan kepentinganku sesuai dengan tema, melainkan kepentingan mereka. Ya,